Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Beberapa putusan pengadilan sudah keluar mengenai tuntutan-tuntutan berkaitan dengan ijazahnya Jokowi. Dan saat kita melihat dari proses persidangan, misalkan hakimnya tidak mencela-mencela, kemudian hakimnya itu memang berani dan lain sebagainya, kita melihat output yang juga memuaskan ya, sebagaimana dilakukan oleh KIP kemarin dengan menuntut KPU dan kemudian UGM untuk mengeluarkan semua data yang diminta dengan pengecualian tentu saja. Nah, berbeda halnya di dalam sidang MK kemarin. Di sidang MK itu saya sudah punya prediksi bahwa itu tidak akan diterima ya, karena memang membatalkan satu undang-undang karena hanya adanya kasus yang mana bisa jadi itu bukan masalah undang-undangnya tetapi masalah penerapannya itu besar sekali ya. Saya tidak mengatakan berlebihan, meskipun saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Refli Harun. Cuman saya sudah melihat, ini agak susah nih di MK itu. Apalagi ya kita jadi tidak bisa melihat kenetralan MK karena di situ masih ada Paman Usman. Itu mungkin akan kita bahas tersendiri ya permasalahan MK, karena itu akan lebih nuans, saya kira akan lebih kompleks pembahasannya. Nah, kita bahas yang sekarang ini dulu nih, CLS. Nah, kemarin waktu sidang CLS itu kan kuasa hukumnya yang penggugat meminta agar hakim menghadirkan pihak-pihak tergugat, diantaranya itu Listio Sigit, Ova, sama Jokowi, untuk datang ke persidangan untuk membicarakan sumpah pemutus. Dan ini saya katakan kaget saya, ini ada di dalam HIR ya, hukum acaranya perdata begitu. Karena ini kalau tidak salah maksudnya kan perdata tuh, citizen lawsuit itu. Nah, cuman pada akhirnya hakim ini tidak menerima permohonan itu. Yang mana ini sebetulnya ya, dilihat dari kacamata hakim sebagai hakim ini aneh. Kalau dilihat dari kacamata kita sih ya nggak aneh, dalam pengertian hakim kok terserah saja begitu. Hakim maunya gimana ya terserah dia. Hakim itu dia maunya mendengarkan permohonan anu dan menolak permohonan anu, yaitu kan hak prerogatifnya hakim. Tetapi kalau dari perspektif hakim, dalam pengertian bahwa kenapa kok hakim ini tidak mau menuntut Jokowi, Ova, sama Listio Sigit untuk datang ke persidangan meminta mereka bersumpah supaya permasalahan ini dari segi hukum selesai. Ya, itu yang saya tidak kan, harusnya kan hakim itu yang paling menginginkan keadilan itu hakim dengan cara yang cepat begitu ya, dengan cara yang paling jelas. Sedangkan di dalam hukum acara sudah diatur yang paling cepat dan yang paling jelas itu ya lewat sumpah ini. Tapi kok hakim tatkala ini sudah ada permohonannya, hakim memang tidak boleh dia itu memberikan sudahlah bersumpah saja, nggak boleh, nggak ada permohonannya begitu. Ini tatkala sudah ada permohonannya lah kok malah ditolak, ini aneh. Ya, bagi saya dari perspektif hakim. Ya, kalau saya jadi hakim dalam perkara seperti itu ya, saya bukan hakim. Kalau saya hakim. Nah, dan jadi aneh lagi bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum permintaan ini hakim itu katanya pernah nggak hadir ya. Kemudian ada isu dipanggil ke Jakarta lah waktu Jokowi ada di Jakarta dan bla bla bla. Nah, itulah kalau di belakangnya ada isu, kesananya outputnya gak bakalan bagus. Cuman nanti ini kita akan bahas apa sih sebetulnya isi dari sumpah itu apa. Dan saya kira begini ya, gampang saja. Ini berarti diatur permasalahan sumpah pemutus itu di dalam hukum acara perdata begitu ya, ada berarti hukum acaranya, diputus itu ada, di situ ada pemutusnya. Nah, kalau misalkan ini adalah atas nama publik, CLS itu kan atas nama publik tuh, citizen lawsuit itu adalah gugatan dari para citizen itu, dari rakyat lah katakan begitu ya, dari masyarakat. Ini adalah tuntutan masyarakat sipil terhadap pemimpinnya begitu. Ini ada di dalam undang-undangnya diatur. Nah, kalau misalkan
Jokowi itu tidak mau hadir atau hakim tidak mau mengabulkan permintaan ini, ya jangan salahkan kita kalau pada akhirnya kita sumpah serapah. Jadi ya udah, mereka nggak mau bersumpah, kita sumpah serapahin aja tuh siapa, Jokowi, Ova, sama si Listio Sigit itu sekalian ya. Dan ini mungkin yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, kita sumpah serapahin aja mereka tuh. Mungkin ya. Ini kita akan saksikan sengeri apa sih sebetulnya isi dari permintaan sumpah yang dipintakan untuk dibacakan di persidangan itu. Kita saksikan ya. Jadi kami ingin mengajukan permohonan terlebih dahulu sebelum kami mengajukan tambahan bukti surat, Yang Mulia. Oke. Mohon izin kami akan bacakan. Surakarta 3 Maret 2026 kepada yang terhormat Majelis Hakim, Pemeriksa perkara nomor 211 PDTG 2025 PN SKT. Baik, ini sudah 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Saya ingin membahas ini dari dulu, cuman terlalu banyak permasalahan respon, jadi saya bahas respon dulu. Nah sekarang waktunya nih membahas isi dari sumpahnya itu. Di Pengadilan Negeri Surakarta, perihal permohonan pengucapan sumpah pemutus atau decissoire id. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat, kuasa hukum para penggugat dalam perkara ini sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Ya, dengarkan. Silakan. Saya lanjutkan. Dalam proses pemeriksaan perkara perdata nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di Pengadilan Negeri Surakarta bersama surat ini dengan mendasarkan pada pasal 156 HIR garis miring pasal 183 RBG garis miring pasal 1930 KUH Perdata, kami bermaksud mengajukan permohonan agar kepada tergugat 1. Baik, itu landasan-landasan hukumnya ya sudah jelas ada. Cuman hakim tidak boleh aktif di sini. Aktif hakim pasif saja, menerima atau menolak itu. Nah ini yang saya aneh, sudah dikeluarkan landasan hukumnya, sudah dipintakan kepada hakim apa yang dibacakannya supaya menyelesaikan persidangan, hakim kok menolak. Itu yang jadi bikin saya aneh ya. Nah ini apa permintaannya nih? Prinsipal yang bernama Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7, tergugat 2, Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. ED, SPOG, Kedokteran, PhD, Rektor Universitas Gadjah Mada. Kemudian tergugat 4, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengucapkan sumpah pemutus atau sumpah decissoire dengan lafal sumpah terlampir. Oke, bukan sumpah serapah itu ya. Sumpah pemutus. Nah kalau mereka nggak mau hadir, hakim tidak mau menghadirkan, kita sumpah serapahin aja mereka itu. Kagok sekalian ya. Permohonan ini kami ajukan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi bukti pemutus atas dalil-dalil terkait keabsahan ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo. Bukti P7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, semoga majelis hakim berkenan mengabulkan permohonan ini demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kami bacakan juga lampirannya. Yang mana sudah kita tahu ditolak ya. Nah mungkin ini salah satu alasan ditolaknya. Ngeri yang dipintakan untuk dibacakan sumpahnya itu. Lafal sumpah, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Saya bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi billahi taulahi, disaksikan para malaikatnya dan di hadapan majelis hakim yang mulia ini dan persidangan ini. 1. Bahwa benar nama saya adalah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. 2. Bahwa benar saya telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 3. Bahwa benar ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo, bukti P7 dalam perkara nomor 211 PDTG 2025 PN SKT di PN Surakarta adalah salinan dari dokumen yang asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta tanpa pernah ada rekayasa digital di atasnya. 4. Bahwa benar
foto yang tertempel pada dokumen tersebut adalah benar-benar foto diri saya tanpa ada rekayasa atau pemalsuan sedikit pun. Ya Allah, penguasa arsy yang agung, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran, atau merupakan kepalsuan, satu, maka haramkanlah bagi saya masuk ke surgamu dan jatuhkan laknatmu yang paling hina atas diri saya. Cabutlah keberkahan dalam segala kenikmatan hidup saya di dunia. Masukkanlah aku dan keluargaku ke neraka jahanam, dan timpakanlah azab yang paling pedih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. Dua. Baik. Tuh Jokowi emang ya sepertinya dia iman lah sama akhirat, ya muslim kok, dohirnya kan demikian. Kita teruskan dulu, ngeri ya. Kebangetan ini memang. Maka jadikanlah hidup saya dan hidup anak dan keluarga saya di dunia ini penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Biarlah murkamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhlukmu. Tiga. Baik. Untuk poin yang kedua nanti kita amini ya. Yang kalau si Jokowi ini tidak mau sumpah pemutus, kita sumpahin saja. Yang kedua ini demikian adanya. Kalau yang satu tadi masuk neraka jahanam, kemudian disiksa di akhirat, siksa yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Saya mah enggak, kasihan lah kalau sampai kalau Jokowi itu rusaknya sampai akhirat, kasihan. Jadi itu biarkan urusan pribadi dia begitu. Akhiratnya Jokowi bagaimana itu biarkan urusan pribadi dia kalau bagi saya begitu. Kalau urusan dunianya ya mending beginilah. Jokowi nggak mau bersumpah, biarkan dia itu menderita sampai turunan-turunan ke bawahnya itu ya. Yalah minimalnya sampai turunannya Gibran kayak begitu ya. Kalau Jer Etes kan belum tahu apa-apa, kasihan. Sampai turunannya Gibran menderita di dunia semenderita-menderitanya begitu. Kalau berdusta, kalau Jokowi tidak mau bersumpah, itu aja dulu ya. Kalau tidak mau bersumpah, ini dipinta untuk bersumpah menyelesaikan kekisruhan yang ada di negara ini, kok nggak mau ya, repot ini. Hakimnya juga agak repot juga ini. Jika saya berdusta, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmatmu. Namun jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Baik. Kemudian untuk Ibu Rektor. Baik, itu yang ketiga ya, kita boleh aminkan lah. Kalau misalkan memang benar, misalkan nih, yang mana jauh sekali sepertinya ya, ijazah Jokowi itu asli, berarti kan kita yang salah. Kalau benar, ya mudah-mudahan matinya Jokowi itu dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang benar, kalau memang palsu, ya kita sumpah serapahin aja. Mudah-mudahan ya matinya juga repot. Kalau sampai suul khotimah saya nggak berani. Mendoakan Jokowi seperti itu ya. Kalau iman sih saya masih mau. Kalau Jokowi enggak lah. Yang dia rusak itu ya demikian adanya. Nih ya. Jadi kalau Jokowi tidak mau bersumpah ya kita sumpah serapain aja. Itu Jokowi ini. Sekarang bagaimana dengan permintaan terhadap OVA? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, zat yang menggenggam jiwa saya, zat yang maha mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam dada. Wallahi billahi tallahi. Saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya dan majelis hakim yang mulia ini, bahwa saya adalah benar bernama Profesor Dr. Ova Emilia, dan saat ini adalah menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada. Dua, saya benar-benar telah meneliti berkas akademik dari seorang yang bernama Joko Widodo yang telah ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Tiga, saya telah memahami perihal spesimen ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang dijadikan bukti P7 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu perkara nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di PN Surakarta. 4. Bahwa saya bersumpah bahwa spesimen tersebut adalah benar-benar sesuai dengan ijazah asli yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, sehingga spesimen tersebut adalah asli, benar, dan sah secara hukum maupun fakta. Ya Allah, penguasa arsy yang agung, apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan. Sebentar, ini sebelum konsekuensi apabila yang dikatakan ini salah begitu ya. Bagi saya kan seharusnya ini mudah saja. Tadi yang dikatakan
yang dipintakan oleh Jokowi. Jadi isi dari sumpah itu ya bukan konsekuensi apabila sumpah itu bohong. Isi dari sumpah itu kan sebetulnya semuanya juga yang diklaim oleh Jokowi dan diklaim oleh Ova. Jokowi mengklaim itu adalah ijazah aslinya, Jokowi mengklaim itu adalah fotonya. Itu kan cuman mengulang apa yang dia klaim saja. Lah kok nggak mau begitu bersumpah? Kalau saya ya, saya itu mengklaim, misalkan saya ini adalah laki-laki. Saya ini cowok nih, cowok tulen saya nih, wow, yang menuduh saya bukan cowok tulen sembarangan begitu. Cuman ya masa saya mau menunjukkan keaslian kecowokan di hadapan orang-orang, kan nanti jadi video tidak senonoh ya. Udahlah, kalau misalkan ini cowok, ayo bersumpah. Kalau saya bukan cowok, kalau Anda bukan cowok, nanti Anda itu misalkan mati dalam keadaan begini begitu ya, atau nanti di akhirat begini begitu. Saya berani. Ya kenapa ya? Saya beneran cowok. Beranilah saya. Jadi dalam perkara yang memang kita itu klaim keasliannya demikian, pastinya kita demikian. Bersumpah itu di hadapan persidangan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Ya kecuali kalau memang mengklaim yang bukan. Misalkan saya mengklaim lulusan Oxford, orang-orang udah percaya begitu ya. Saya punya ijazahnya, cuman ijazahnya nggak mau saya tunjukkan. Saya diminta bersumpah begitu. Ayo, kalau benar lulusan Oxford, coba baca sumpah begini dan begitu. Saya nggak bakalan mau lah ya, saya bukan lulusan Oxford. Ini kan terbaca sekali lah mudahnya permasalahan ini sebetulnya. Ova, Listio Sigit apalagi lah dia mah udah sekacau-kacaunya orang, salah satunya itu Listio Sigit itu. Nih ini apa isi sumpahnya kalau Ova sebentar, dan Ova pun ini kan yang dia klaim juga ya sudah meneliti ijazahnya Jokowi, bla 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 lah tadi sebagaimana yang disebutkan. Sebetulnya mudah saja. Ini apa konsekuensinya nih? Kita lanjutkan dulu. Sengaja menyembunyikan kebenaran atau merupakan kepalsuan, maka haramkanlah bagi saya untuk mencium bau surgamu. Jatuhkanlah laknatmu yang paling hina atas diri saya. Cabutlah keberkahan hidup saya. Timpakanlah azab yang paling pedih yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. Di dunia ini jadikanlah hidup saya dan Bentar, itu kalau itu saya ikut sama yang tadi ya, jangan disumpahin seperti itu. Kalau dia Ova mau bersumpah seperti itu bagus. Cuman kita sumpahin Ova supaya kalau misalkan ini tidak benar, karena kita yakin itu nggak benar kok ya. Kemudian kita sumpahin, mudah-mudahan hidup di akhiratnya menderita, merana dan sebagainya. Kalau saya sih tidak mau menyumpahi Ova seperti itu. Cuman kalau yang seterusnya sepertinya mau nih. Kalau di dunia begitu ya. Saya yang penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir sehingga hari kiamat. Biarlah murkamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhlukmu. Jika saya berdosa, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmatmu. Namun jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Baik, ada 3 poin. Poin yang pertama tuh urusannya sama akhirat kan. Sama dengan Jokowi tadi, saya tidak mau masuk ke situ. Yaitu biar urusan Ova saja. Banyak urusannya kan, katanya Ova itu ada urusan juga sama duit berapa miliar lah begitu ya. Kemudian Ova juga kan nggak pakai kerudung begitu. Banyak urusan Ova itu, nggak usah pakai ini. Ini mah kita selesaikan di dunia sajalah mudah-mudahan. Kalau inginnya saya begitu ya. Jadi kalau poin kedua itu ya kita sumpahin saja. Kalau dia nggak mau bersumpah, ya udah kita sumpahin aja dia itu ya. Kita sumpahin apa? Menderita loh hidup di dunia begitu ya. Terhina sekalian sampai hancur begitu sampai kiamat sekalian. Kalau nggak mau bersumpah, udah bikin ribut, udah bikin ribet kok. Kemudian kalau misalkan tadi yang ketiga, kalau misalkan dia berbohong, yang mana kita tahu dia bohong, Ova bohong, itu minimalnya kita yakin Ova bohong 99,9%. Ova bohong. Tadi katanya apa supaya mati dalam keadaan terputus dari rahmat, saya juga itu nggak mau. Nah, itu saya terserahkan kepada Ova saja. Ova, dalam pengertian saya tidak mau menyumpahi demikian begitu ya. Mudah-mudahan si Ova ini mati dalam keadaan putus dari rahmat Allah. Nggak lah, kasihan kalau sampai mati mati ke sana itu setelah akhirat itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Ya dunia ini ya maksudnya apa ya, nggak worth it begitulah. Kasihan, kalau saya sih masih ada kasihan. Kita lanjut nih sama si Listio. Kemudian kepada Bapak Kapolri, demi Tuhan saya bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis Hakim yang mulia ini bahwa saya adalah benar bernama Listio Sigit Prabowo, lahir pada tanggal 5 Mei 1969, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa benar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan uji forensik pada spesimen ijazah dengan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang dijadikan bukti P7 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, yaitu perkara nomor 211 PDTG 2025 PNSKT di PN Surakarta.
Tiga, bahwa benar Polri telah melakukan uji forensik terhadap spesimen tersebut sesuai dengan peraturan Kapolri yang berlaku maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Empat, bahwa benar saya bersumpah bahwa spesimen tersebut adalah benar-benar sesuai dengan ijazah asli yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Sehingga spesimen tersebut adalah asli dan sama sekali tidak ada manipulasi digital pada spesimen tersebut. Ya Tuhan kami. Baik, sebentar. Itu ya isi yang dipintakan untuk sumpahnya. Apa kita sebut apa ya? Maksum alaih kalau tidak salah itu bahasanya. Kalau maksum bih itu bahasa kosamnya tadi wallahi tallahi begitu ya. Ini apa yang dia itu isi dari apa yang dipintakan untuk disumpah. Ini pun kan sama sebetulnya. Adalah perkara-perkara yang bukan baru, yang senantiasa diklaim oleh kepolisian bahwa mereka itu memang begitu dan begini. Nah, cuman perbedaannya tadi di Listio Sigit karena yang bersangkutan ini kafir kan, non muslim, tidak ada basmalah dan tidak ada syahadah begitu, tidak bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah, enggak ada, itu mah nyuruh login itu ya. Kalau ada basmalah sama syahadatnya mah nyuruh login itu. Apabila sumpah yang saya ucapkan ini mengandung kedustaan, sengaja menyembunyikan kebenaran atau merupakan kepalsuan, maka bersedia menerima hukuman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya di akhirat kelak. Selain daripada itu, jika saya berdusta dan sumpah saya adalah palsu, maka jadikanlah hidup saya di dunia ini termasuk keturunan saya penuh dengan kehancuran, malapetaka yang bertubi-tubi, serta kehinaan yang tidak akan berakhir hingga hari akhir. Demikian untuk permohonan. Kalau itu ya kita amini lah ya. Kalau siapa Listio Sigit ini matinya dalam keadaan non muslim sampai mati ya memang bakal udah itu mah rugi sendirinya dia mah. Udah kasihan kalau orang apa kayak Listio Sigit ya udah kasihan dia. Nah cuman di dunia saja, makanya kalau saya mah urusannya inilah udah selesaikan di dunia. Jadi kalau misalkan ngobrolin azab gitu ya, mudah-mudahan mereka diazab oleh Allah di dunia saja, diazabnya biar selesai. Ini kan urusan dunia kita begitu ya, bukan nanti urusan akhirat. Nah, urusan akhirat itu apa ya, pertanggungjawaban kita terhadap perbuatan kita sendiri itu sepertinya lebih besar lebih besar sahamnya daripada efek orang lain terhadap kita itu. Karena setiap cobaan ya dia dijadikan ujian untuk bersabar, dan setiap nikmat itu dijadikan ujian untuk bersyukur pada akhirnya begitu. Jadi itu permasalahan yang lain lah ya kalau masalah akhirat itu. Nah, sekarang apa keputusannya? Kita akan saksikan nih. Kami yang mulia selanjutnya kami akan mengajukan tambahan bukti. Kayak ini putusannya. Tidak dapat diterima dan untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pencapaian kesimpulan tentang bacakan ya yang dimohonkan yang lalu ya. Majelis hakim terhadap permohonan dalam perkara aku terangkan tentang sumpah putus ya, bahwa atas adanya permohonan tersebut sebelum kuasa para tergugat menolak secara tegas dengan pendapat sesuai dengan praktek hukum alat. Bukti sumpah hanya dilakukan apabila tidak terdapat adanya alat bukti dalam suatu perkara, sedangkan dalam perkara aku terdapat alat bukti baik berupa alat bukti surat, saksi dan adanya ahli. Bapak setelah mendengar kedua belah pihak. Baik, sebentar. Nah, ini yang saya katakan kemarin. Boleh-boleh saja para penggugat ini meminta kepada hakim, pada akhirnya kan nanti hakim yang akan memutuskan. Dan hakim memang tidak boleh aktif ya dalam hal ini, dia harus pasif saja meminta. Nah, cuman agak aneh saya lihat begitu ya dari perspektif hakim. Kalau dari perspektif penggugat jelas amat sangat aneh sekali begitu, karena bukti-bukti yang dihadirkan itu kan banyak yang bercanggahan satu dengan yang lain. Jadi tidak ada bukti yang kuat, tidak ada bukti yang kita katakan apa qat'i ya, yang definitif begitu. Nah, tatkala gimana mau dikatakan ada bukti yang definitif? Yang dipermasalahkan itu adalah ijazah Jokowi. Itu tidak dihadirkan di persidangan kok begitu. Ya, makanya ini saya agak aneh. Seharusnya dari logikanya hukum acara, si hakim ini kabulkan saja permintaannya untuk mendatangkan sumpah. Pada akhirnya nanti dissenting opinion dari para penggugat dan tergugat ini ya, bukan dari para hakim, penggugat dan tergugat ini di dalam mengeluarkan saksinya di pengadilan, itu akan selesai dengan sumpah ini. Dan ini juga akan selesai setidaknya di ranah narasi publik begitu. Dari hal ternyata Jokowi mau bersumpah, apalagi sumpahnya seseram yang tadi.
Ya, ini mungkin sedikit banyak kita juga akan ada berubah sedikit banyak begitu ya. Kecuali kalau memang misalkan udah nggak ada kepercayaan bahwa mereka-mereka itu orang beragama, ya itu lain hal. Cuman kan sumpah tetap sumpah begitu ya. Ya laknat Allah tetap laknat Allah. Makanya dulu orang-orang kafirin tuh nggak mau juga mubahalah sama Rasulullah SAW karena memang efeknya ada begitu secara adat. Hakim mendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara perdata terdapat asas aturi inkamin korporasi, itu siapa yang mengaku mempunyai hak maka dirinya lah yang harus dibuatkan buktian. Asas tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 163 ini, bahwa oleh karena permohonan sebab tolak kuasa para maka dengan demikian majelis hakim akan mengembalikan pembuktian perkara ini sebagaimana asas yang berlaku, sehingga terhadap beban pembuktian akan dikembalikan kepada masing pihak, bukanlah dibanding kepada pihak lawan. Hasil minta pihak lawan untuk menjalani putus. Nah baik ini kalau bagi saya di sini ini sudah jelas hakimnya masuk angin. Kalau bagi saya begitu ya. Kenapa? Nih dia mengatakan tadi ada yang namanya asas pembuktian itu bagi orang yang mengaku lah begitu ya. Pembuktian bagi orang yang mengaku, kemudian sumpah itu atas orang yang yang menuntut lah, katakan demikian ya. Kalau dalam hukum acara Islam kalau tidak salah itu terbalik ya. Jadi sumpah itu untuk yang sumpah itu dia untuk yang dituntut, kemudian bukti itu dia untuk yang menuntut. Terbalik. Nah, kondisinya kan sudah jelas terbalik. Jadi dalam permasalahan ini seharusnya yang mengaku itu siapa posisinya? Yang mengaku itu di sini kan Jokowi. Jadi bukan mengaku asli. Ini kan kita menuntut Jokowi ini tidak ada. Atas dasar apa? Atas dasar pengakuan Jokowi di muka umum dengan cara yang bersangkutan ini ikut pemilihan presiden. Saya loh punya ijazah UGM. Itu kan pengakuannya Jokowi. Makanya dia yang harus membuktikan. Apa buktinya? Ya ijazahnya. Kemudian OVA UGM mengatakan bahwa saya ini sudah meneliti berkas-berkasnya Jokowi begitu yang menjadi prasyarat untuk menjadi lulus UGM sudah saya teliti. Itu kan pengakuan mereka. Berarti kan harus membuktikan juga. Berarti yang harus dibawa ke persidangan itu apa? Jokowi harus membawa ijazahnya. Kemudian OVA itu harus membawa administrasi yang mendukung ijazahnya Jokowi. Kemudian Listio Sigit kepolisian harus membawa hasil dari uji forensik itu ke pengadilan. Itu buktinya. Lah sekarang apakah ada salah satu di antara tiga ini yang dikeluarkan? Kan nggak ada. Bukti konkretnya kan itu. Malah bawa teman-teman Jokowi, malah bawa teman KKN dan lain sebagainya. Yang itu bukan bukti sama sekali. Nah makanya dipintalah apa? Sumpah ini, dan seharusnya hakim itu nggak masuk ke situ. Malah menjelaskan, ini malah membela begitu. Mereka punya bukti lah apa? Ya. Lawang yang dipinta itu buktinya ada semua kok, di mereka tidak ada yang masuk ke pengadilan. Semua dikeluarkan kecuali bukti primernya, padahal bukti primernya atas klaim mereka harusnya ada. Ini udah masuk angin nih hakimnya. Udah. Belum beralasan sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima, dan untuk selanjutnya persidangan dibandingkan dengan pencapaian kesimpulan 31 Maret 2026 dengan acara kesimpulan sidang selesai, dan sidang selanjutnya melalui ikot akan diberitahukan sidang selesai dan sidang tutup. Mungkin setelah Lebaran ini ya baru akan dilanjutkan. Ini sebetulnya ada sedikit ulasan dari pengacara, dari kuasa hukum, cuman waktunya tidak akan sampai. Kita tutup saja sampai di sini. Jadi ini kesimpulan saya dulu ya, bahwa ini hakimnya masuk angin nih. Udah agak kelihatan. Mudah-mudahan saya salah begitu. Ini analisa saja dari mana? Dari tadi. Lawang bukti primernya ada begitu. Ini yang dituntut ijazahnya Jokowi. Jokowi mengklaim ijazahnya ada. OVA juga begitu. Kapolri juga begitu. Itu harusnya kan perkara-perkara yang direct evidence-nya ada begitu ya, bukan indirect evidence. Indirect evidence kok dibawa-bawa dalam perkara yang seperti ini. Hasilnya dibawakan ke persidangan dan tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan hal itu. Tidak ada yang masuk ke persidangan ini satupun. Makanya permintaan untuk dibacakan sumpah itu sangat penting. Nah, kalau misalkan tidak mau hakim ini menerima, jangan salahkan kami kalau terjadi pada akhirnya di masyarakat sumpah serapah atas kalian ini. Dan tambahi saja, kalau hakim ini memang masuk angin ya sama saja lah, mudah-mudahan celaka juga di dunia begitu. Kalau misalkan memang
masuk angin begitu. Kalau enggak, mudah-mudahan diberikan rahmat yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.